Truk adalah salah satu kendaraan yang memiliki tingkat blind spot paling besar dan menjadi kendaraan yang sulit dikendalikan. Sehingga seringkali kecelakaan yang dialami truk disebabkan karena faktor-faktor tersebut. Berikut beberapa momen mengenaskan yang dialami para pengendara truk. Di tengah perjalanan, sebuah truk mengalami insiden tak terduga. Setelah sebuah mobil lain dengan sembarangan mengambil jalurnya. Hal ini terjadi pada sebuah jembatan yang memiliki jalur dua arah. Saat itu mobil datang dari arah berlawanan dan secara sembarangan mengambil jalur truk tersebut. Alhasil tabrakan pun tak dapat dihindari. Imbasnya truk tersebut mengalami hilang kendali hingga membuat pengemudinya hampir tercebur ke dalam sungai. Insiden lainnya juga menimpa sebuah truk dan seorang pengendara mobil. Namun kali ini truk tersebutlah yang mengalami hilang kendali sehingga menabrak pengendara mobil tersebut. Tampak truk tersebut mengalami hilang kendali setelah sebelumnya menabrak sebuah pembatas jalan. Truk kemudian mengarah ke mobil tersebut dan kecelakaan pun tidak dapat dihindari. Sebuah kejadian mengerikan terjadi di jalan raya berikut ini. Ketika itu, sebuah truk tidak menyadari bahwa ada sebuah mobil van yang tengah melaju dengan kecepatan rendah. Namun ketika truk tersebut ingin mendahului van itu, tiba-tiba saja hal tak terduga terjadi. Setelah gagal melakukan rem dan salah memperkirakan luar jalur, truk tersebut akhirnya menghantam keras mobil van itu. Kerusakan fatal pun terjadi pada kedua mobil tersebut. Lain hal dengan yang terjadi pada sebuah truk berikut ini. Kejadian kali ini dapat terjadi karena kelalaian sang pengemudi truk sendiri. Kejadian tersebut diakibatkan setelah pengemudi truk lupa menarik rem tangan pada truknya. Alhasil, truk tersebut melaju secara mandiri hingga akhirnya masuk ke dalam jurang. Sang pengemudi yang saat itu sedang berada di luar truk pun langsung mengejar truk tersebut namun gagal. Dalam sebuah kamera dashboard berikut ini terekam detik-detik kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh dua truk sekaligus. Kejadian itu bermula setelah sebuah truk mengalami hilang kendali dan menabrak truk lain dari arah berlawanan. Tabrakan tersebut pun tidak terhindarkan dan memberikan dampak yang dahsyat. Kedua truk tersebut mengalami kerusakan parah hingga mengalami kebakaran. Kecelakaan ini pun membuat lalu lintas setempat menjadi terganggu. Warga Indonesia adalah warga yang kreatif sehingga bisa menghasilkan berbagai karya yang di luar nalar. Seperti beberapa kreativitas berikut ini yang kocaknya di luar batas. Kereta cepat menjadi transportasi wisata terbaru yang banyak diburu orang. Terinspirasi dari kereta cepat, seorang pengemudi berikut ini mengubah mobilnya menjadi desain kereta cepat. Mobil ini pun menjadi daya tarik para pengemudi jalan yang lain. Dengan desain yang unik, mobil tersebut bahkan dilabeli sebagai kereta cepat Indonesia Cimahi. Terjadi di momen Ramadan lalu, seorang pria mengenakan kaos yang dapat mendata hari-hari ia melakukan puasa. Tidak hanya puasa, pada kaos tersebut terdata pula saat melakukan sahur dan tarawih. Oh, tidak. 25 nggak puasa. Coba macam ini mas. Sepanjang hidup. Sontak, momen ini pun menjadi perhatian warga setempat yang tertarik dengan kaos unik tersebut. Mereka bahkan ikut menghitung jumlah hari pemilik kaos melakukan puasa dan tarawih.
Coba buku kon ngarep paling ngarep Berantemnya apa? Sahur tiap hari. Asik. Lain hal dengan yang dilakukan oleh seorang pengamen berikut ini. Terinspirasi dari Rhoma Irama, akhirnya ia mengamen dengan gaya sang raja dangdut. Hai manusia, keramat. Oke. Ya. Keramat ya? Iya. Baiklah, ini sebuah lagu lagu soneta, lagunya Keramat. Hai manusia. Tidak hanya gaya pakaiannya saja yang mirip, tetapi juga alat musik dan aksi menyanyinya. Aksi ini pun membuat seisi rumah dalam video tersebut dilanda gelak tawa yang menggelitik mereka. Jadi kenyataan. Kreativitas juga dilakukan oleh sekelompok murid sekolah berikut ini. Tanpa instrumen, mereka mengiringi lagu dengan menggunakan barang seadanya. Seperti sapu lidi, baskom, hingga helm, mereka pakai untuk melakukan aksi akapela. Dengan iringan tersebut, mereka pun sambil menyanyikan sebuah lagu yang disesuaikan dengan tempo dan irama akapela tersebut. Ada-ada saja kelakuan warga plus 62. Beragam aksi lucu berikut ini siap bikin pemirsa tertawa terbahak-bahak. Dan berikut adalah beberapa momen memalukan yang terjadi di tempat umum. Seorang petugas taman bermain satu ini sangat percaya diri untuk menunjukkan keahliannya menaiki wahana seluncur. Dengan berdiri di atas ban wahana. Awalnya tampak keren, ternyata ujung-ujungnya malah bikin ngakak. Ketika meluncur, ban yang petugas tersebut naiki menjadi tidak terkendali, hingga menghasilkan kecepatan yang cukup tinggi. Karena hendak menghentikan laju ban itu, akhirnya sang petugas pun melompat keluar. Namun aksinya ini justru berakhir dramatis, karena petugas itu terjatuh menimpa pagar pembatas. Dalam sebuah video berikut ini tampak seorang wanita yang tengah berjalan di pinggir sungai. Sampai akhirnya seorang pria hendak menjahilinya dengan mendorongnya ke dalam sungai. Namun baru saja akan mendorong, pria itu justru terpeleset. Hal ini membuat wanita tersebut sontak terdorong ke dalam sungai, begitu pula dengan pria tersebut. Mereka pun akhirnya sama-sama masuk ke dalam sungai tersebut. Dalam sebuah video berikut ini, ketika itu tampak seorang pria sedang makan bersama dengan teman-temannya pada sebuah pujasera. Namun, secara tiba-tiba, sebuah momen tak terduga pun terjadi. Karena posisi duduk pria itu yang terlalu pinggir, akibatnya ia pun terjatuh hingga ke tanah. Untuk menutupi rasa malunya, ia bahkan bertahan dengan posisi terjatuh dan memeluk kursi tersebut. Video berikut ini menunjukkan pentingnya membawa baju ganti saat akan berlibur ke pantai. Hal ini karena insiden bisa terjadi kapan saja dan bisa menyebabkan baju basah seketika. Seperti yang dialami oleh 4 remaja berikut ini, di mana ketika itu mereka terpeleset secara berjamaah di Pantai Gelagah, Yogyakarta. Hingga menarik perhatian pengunjung lain. Hal ini membuat pakaian keempatnya pun kotor seketika.
memberikan kekuatan untuk melindungi. Saat kondisi tak menentu, aku minum 1 kaleng kemurnian Bear Brand setiap hari. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Emang bisa ngopi ala kafe di mana aja? Bisa. Di tangga. Kafe. Luftab. Nescafe. Lasa ala kafe. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Mams, sarapan itu yang penting ngenyangin. Betul nggak, Mams? Gini, Moms. Kenyang aja nggak cukup. Agar anak fokus di sekolah, sarapan harus lengkap gizinya. Seperti Energen. Ada karbohidrat, protein, serat, vitamin, mineral, dan susu. Kini 30% lebih banyak. Kenyang lebih lama, gizinya lebih lengkap dibanding sarapan lain. Susunya diminum. Serealnya dimakan. Banyak. Ayo sarapan Energen, gizi lebih lengkap, kenyang lebih lama. Hai kids, waktunya dukung semua yang kamu suka. Cuma 5.000. Wolf Goceng jadi happy. Momen pedas di hidup justru bikin gue jadi nomor 1. Kayak mie Gaga 100 ekstra pedas jalapeno level 5 dengan cabai Meksiko asli. Teksturnya kenyal sempurna. Pedasnya nikmat, bikin lagi. Gaga 100 ekstra pedas. Mie pedas nomor 1. Hai baby. Masih kering. Pantes pules. Karena kami Sweetie. Popok yang ada kalinya. Namanya X-Zone. Pipis diserap 5 kali lebih cepat. Langsung kering, berasa pakai popok baru. Tenang, ada Sweetie Dry Expert. Pakai My Telkomsel, makin pol-polan bayar tagihan, Pol-polan jaga badan, pol-polan jalan-jalan, dan lain-lainnya. kini makin pol fiturnya, Nyatu layanannya, mudah pakainya. My Telkomsel. Baru, tepung bumbu racik, crispy hingga 5 jam. Dari siang ke sore, sampai ayah pulang, masih crispy. Karena diracik dari tepung berkualitas dan rempah pilihan. Baru, tepung bumbu racik. Momen pedas di hidup justru bikin gue jadi nomor 1. Kayak mie Gaga 100 ekstra pedas jalapeno level 5 dengan cabai Meksiko asli. Teksturnya kenyal sempurna. Pedasnya nikmat, bikin lagi. Gaga 100 ekstra pedas. Mie pedas nomor 1. Si paling heboh udah berjejer rapi. Buat rebutin hadiah paling wih. Saksikan kuis Siapa Berani. Berani ikut, ratusan juta siap diangkut. Hari ini jam 8.15 malam di GTV. Pakai My Telkomsel, makin pol-polan bayar tagihan, pol-polan jaga badan, pol-polan jalan-jalan, dan lain-lainnya. kini makin pol fiturnya, Nyatu layanannya, mudah pakainya. My Telkomsel. Adek. Bagus ya. Buat siapa? Ada buat buku. Yuk minum susu dulu. Bebelac mengandung Fosgos teruji internasional dan AAA dengan DHA lebih tinggi. Optimalkan pencernaan sehat untuk dukung kecerdasannya. Selamat ulang tahun. Loh, saya nggak ulang tahun. Kenapa harus nunggu ulang tahun? Kan kasih hadiah bisa kapan aja. Bebelac, grow them great. Ketiak wangi tapi nggak cerah. Baru si Glow Formula dari Nivea dengan mikrovitamin C dan AHA meresap hingga ke dalam. Ketiak cerah, halus dan wangi, jadi percaya diri. Nivea Extra Bright. Baru Nivea Deo kemasan saset. Hemat dan ringan di kulit, ketiak wangi, cerah terlindungi. Baru Sarini gelas ayam doer. Berani doer. Bumbu doernya bikin pedas. Berani cabai extra doer. Siapa takut? Coba doer. Sarini gelas ayam doer. Cobain sekarang. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. mendapatkan satu unit mobil senilai 170.600.000 rupiah. Wow. Mama, ada apa sih? Ada pengharum ruangan baru, Stella Elektrik. Wanginya sama dari hari pertama sampai hari ke-30. Stella Elektrik.
Mau lebih glowing? Percayakan pada ahlinya. Baru Glow & Lovely Derma Glow dengan 12 HSA dan vitamin BCE. Cerahkan tiap lapisan kulit jadi 40% lebih cerah dan glowing. Baru Glow & Lovely Derma Glow. Kemurnian memberikan kekuatan untuk melindungi. Saat kondisi tak menentu, aku minum 1 kaleng kemurnian Bear Brand setiap hari. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Lactogrow, satu-satunya susu dengan L-reuteri, diperkaya omega 3 dan 6. Dukung akal cerdas dan tubuh aktif. Lactogrow, hal luar biasa si kecil berawal dari dalam. Terobosan baru di dunia kuliner, beragam inovasi bahan serta cara memasak yang baru pada beberapa kuliner di Indonesia. Berikut beberapa sekte aneh di dunia perkulineran. Kombinasi baru yang gak kalah menantang rasanya. Perpaduan antara roti tawar dengan sate padang berikut ini bisa menjadi kombinasi baru di dunia kuliner. Bayangkan medoknya bumbu khas sate padang dilapisi dengan lembutnya roti tawar. Tentu akan menjadi sensasi baru untuk menikmati sepiring sate padang. Ditambah lagi dengan kekenyalan daging sapi dari sate padang akan menambah kelezatan hidangan ini. Bubur ayam goreng menjadi produk yang viral beberapa tahun belakangan ini. Jika dari kecil kita mengenal bubur dengan beras yang direbus bersama air, berbeda dengan cara masak bubur ayam zaman now ini. Pelopor baru di dunia kuliner di zaman ini terdapat sajian bubur ayam goreng. Bubur ayam yang telah dimasak dengan air, kemudian digoreng menggunakan bahan-bahan lain seperti telur goreng, sawi, hingga kacang kedelai. Untuk menikmatinya, kamu juga bisa menambah sate-satean seperti makan bubur pada umumnya. Burger biasanya dibuat dan dibentuk sesuai dengan ukuran tangan manusia. Hal ini ditujukan agar burger tersebut dapat terangkat dan langsung dinikmati. Namun berbeda dengan burger satu ini. Disajikan di atas piring, burger satu ini menggunakan konsep bahan-bahan yang lumer. Dengan menggunakan saus tomat serta keju yang meleleh, tentu burger ini dapat menggoda siapa saja untuk mencoba kelezatannya. Nasi goreng sekte susu bisa menjadi kuliner unik lain yang kamu coba. Bukannya menggunakan kecap, nasi goreng satu ini justru menggunakan susu kental manis dan juga keju. Tidak heran apabila nasi goreng ini menjadi viral. Walaupun demikian, ketika disajikan pada piring, nasi goreng tersebut seolah memiliki kuah kental dengan rasa susu. Banyak pengunjung yang sudah mencoba mengatakan bahwa nasi goreng ini terasa seperti hidangan carbonara. Siapa yang tidak kenal dengan nasi uduk? Rasanya yang gurih dilengkapi macam-macam lauk sangat melekat dengan sejarah Jakarta. Baik sebelum kolonialisme hingga saat ini, ada beragam cerita tersendiri terkait dengan asal-usul nasi uduk Betawi. Sejarah akan nasi uduk Betawi memiliki beragam versi, mulai dari dibawa oleh suku Melayu hingga menjadi makanan untuk orang yang tidak mampu di Batavia. Dalam sebuah versi diceritakan bahwa bangsa Melayu melakukan perpindahan dari Malaka ke Batavia dan membawa makanan khasnya yakni nasi lemak. Kemudian di Batavia, orang Melayu bertemu dengan orang Jawa yang mana sudah terbiasa menyantap nasi gurih. Sekitar tahun 1628 hingga 1629, banyak orang Melayu dan Jawa yang datang ke Batavia, hingga akhirnya menghasilkan dan menyebarkan kelezatan nasi uduk.
Percampuran antara nasi lemak dan nasi gurih sudah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu. Hingga saat ini, nasi uduk sudah melekat erat dengan tradisi budaya Betawi yang tidak hanya disuguhkan untuk menu makan sehari-hari, tetapi juga di acara penting. Nama nasi uduk sendiri berasal dari kata uduk yang berarti susah. Di masa lalu, nasi uduk menjadi menu bekal wajib para petani untuk dimakan di ladang persawahan. Konon, nasi uduk memang awalnya dimasak dan dinikmati oleh rakyat kecil. Hingga kemudian, makanan ini disukai semua kalangan dan menjadi salah satu menu sarapan favorit warga Indonesia. Nasi uduk ternyata memiliki filosofi tersendiri ketika dihidangkan dan dimakan. Setiap hidangan nasi uduk adalah cerminan dari keberagaman, keunikan, dan keseimbangan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Melalui setiap suapan nasi uduk, masyarakat diajak untuk saling merayakan perbedaan dan toleransi. Nasi uduk juga mengajak kita untuk terus saling menghormati satu sama lain dan hidup harmonis dalam keberagaman yang kaya. Kuliner khas dari Indonesia ini berhasil meraih penghargaan tertinggi di kancah kuliner internasional. Nasi uduk berhasil masuk ke dalam 3 besar best food regions in the world. Kuliner ini mencapai rating 4,51 poin menurut penilaian salah satu platform penilaian kuliner secara global. Pengakuan ini membuktikan bahwa rempah-rempah asli Indonesia menjadi bagian tak terpisahkan dari cita rasa kuliner Indonesia. Pemirsa, seperti yang kita pahami bersama, Indonesia seringkali dijuluki sebagai surga dunia karena keindahan dan panorama alamnya yang memukau. Tak hanya itu, Indonesia pun adalah rumah bagi keanekaragaman hayati yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Latar belakang itulah yang membuat sejumlah penduduk Indonesia dapat menikmati pemandangan alam magis yang bahkan bisa dilihat dari belakang rumahnya sendiri, seperti yang dirasakan oleh sejumlah warga dalam tayangan berikut ini. Pulau Kalimantan memang dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang kaya dan keindahan panorama alamnya yang tak ada dua. Salah satunya tercermin dalam Kepulauan Derawan, yang tak lain adalah rumah bagi satwa-satwa laut seperti kura-kura raksasa, lumba-lumba, parimanta, paus, hingga ubur-ubur. Menariknya, keindahan yang terhampar di Kepulauan Derawan ini pun selaras dengan keharmonisan warga setempat yang telah lama hidup berdampingan bersama satwa-satwa laut di pulau tersebut, terutama penyu. Bahkan, seringkali warga yang tinggal di pesisir pun turut memberi makan para penyu yang singgah atau bermuara di sekitar rumah-rumah warga. Wah, indah banget ya! Tak kalah indah dari potret keharmonisan yang terjalin di antara masyarakat dan penyu-penyu laut di Pulau Derawan. Seorang netizen pun sukses membuat banyak orang terpesona akan potret lukisan alam yang berada di balik halaman belakang rumahnya. Panorama berupa hamparan areal persawahan serta pesisir pantai di kala senja itu benar-benar indah dan dijamin mampu menghipnotis siapa saja yang melihatnya. Bahkan, saking indahnya pemandangan alam tersebut, orang-orang pun mulanya menyangka bahwa potret yang tersembunyi di balik pintu belakang rumah itu hanyalah sebuah lukisan. Bagi sebagian orang, bermukim di tengah laut dapat diasumsikan sebagai sesuatu yang menyeramkan maupun mustahil untuk dilakukan. Namun, jauh dari bayangan, alih-alih seram, pria satu ini justru berhasil membagikan POV mempesona yang bisa dinikmati mereka yang hidup di tengah lautan. Terlihat begitu membuka pintu belakang, pria itu sudah disuguhkan oleh hamparan laut yang luar biasa indah, dengan warna biru yang jernih dan menyegarkan mata.
Lebih lanjut, pria itu pun menuturkan dari belakang rumahnya, ia pun bisa langsung memancing atau melompat ke laut untuk berenang. Wih, asik banget ya.